Hai guys, pada saat ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai metode yield to maturity dan ada beberapa contoh soal menggunakan rumus yield to maturity dalam Microsoft Excel. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yield to maturity itu? Yield to maturity atau YTM adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi atau B dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Yield to maturity merupakan hasil imbal total yang bisa diharapkan obligasi tersebut dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Terus kalian pasti bertanya, mengapa yield to maturity itu penting? Yield to maturity itu penting karena sangat bermanfaat atau berguna untuk memperkirakan apakah membeli saham obligasi merupakan investasi yang baik atau tidak. Sebelum membeli obligasi, seorang investor biasanya akan menentukan yield yang diperlukan atau imbal obligasi yang akan membuat obligasi berharga. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan yield to maturity, saya ingin memaparkan apa sih yield itu. Yield adalah presentasi profit yang didapat investor saat memutuskan membeli saham perusahaan. Yield tidak menunjukkan seberapa besar nominal rupiah akan kamu peroleh dari pembelian saham. Yield menampilkan seberapa besar perusahaan akan berkembang ke depannya. Ketika akan terjun ke dunia investasi, kamu akan sering menemukan kasus-kasus di mana perusahaan-perusahaan dengan return tampak tinggi namun ternyata yield-nya rendah. Ini bukan berarti perusahaan yang yield-nya rendah tidak bagus untuk berinvestasi, tetapi tentu akan baik juga untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki yield yang tinggi. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan tentang penjelasan metode yield to maturity. Yield dalam kosakata di kamus artinya hasil, sementara maturity dalam istilah finance artinya jatuh tempo atau tahun berakhir. Yield to maturity dianggap sebagai imbal hasil obligasi jangka panjang yang dinyatakan dalam nilai tahunan. YTM diartikan sebagai tingkat return menjemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Dengan kata lain, yield to maturity ini adalah internal dari imbal hasil suatu investasi dalam bentuk obligasi yang dipegang hingga masa jatuh tempo. Jadi obligasi yang kita beli akan kita tahan hingga jatuh tempo. Atau simpelnya obligasi yang kita beli tidak akan dijual. Metode ini merupakan metode perhitungan. Nah, adapun kegunaan dari metode yield to maturity berguna untuk mengetahui berapa tingkat yield ideal suatu saham dalam jangka waktu tertentu dan menjadi bahan perbandingan dengan kondisi sebenarnya. Sekarang ini merupakan rumus dari yield to maturity. YTM sama dengan CI tambah PP kurang P per N per PP tambah P per 2. Dengan keterangan P yaitu harga obligasi pada saat ini atau T sama dengan 0. N yaitu jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI yaitu pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahun. YTM yaitu yield to maturity. PP yaitu nilai par dalam obligasi atau dari obligasi. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan yield to maturity. Obligasi adalah produk pendapatan tetap yang dalam banyak kasus mengembalikan kupon reguler atau pembayaran bunga kepada investor. Ada dua cara utama untuk menentukan pengembalian obligasi yield to maturity dan kurs spot atau suku bunga spot. Suku bunga spot untuk menentukan obligasi tanpa kupon dihitung dengan cara yang sama seperti yield to maturity untuk obligasi tanpa kupon. Metode ini dipilih untuk menentukan pengembalian total obligasi ini tergantung pada apakah investor ingin memegang obligasi atau menjualnya di pasar terbuka. Hingga
hasil jatuh tempo atau yield to maturity adalah tingkat pengembalian total yang akan diperoleh perusahaan atau diperoleh obligasi saat melakukan semua pembayaran bunga dan membayar kembali pokok aslinya, sementara kurs spot merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh suatu obligasi saat dibeli dan dijual di pasar sekunder tanpa mengumpulkan pembayaran bunga. Ketika seorang investor membeli obligasi dengan maksud untuk menyimpannya sampai tanggal jatuh tempo, maka tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo adalah yang terpenting. Namun jika investor ingin menjual obligasi di pasar sekunder, kurs spot adalah angka yang krusial. Nah, saya ingin juga menjelaskan tentang rumus-rumus yang saya pakai dalam contoh yield to maturity. Rumus yang pertama yaitu goal-seek. Itu dipakai untuk mencari perubahan satu variabel jika variabel lain yang berpengaruh pada perhitungan satu variabel tersebut diubah angkanya atau asumsinya. Jadi bisa digunakan untuk menganalisis sensitivitas. Semua formula atau rumus bisa menggunakan goal-seek. Ini untuk mencari sensitivitas antar variabel. Rumus yang kedua yaitu rate. Itu spesifik mencari variabel yang belum diketahui di dalam adalah discount factor atau yield to maturity di bond calculator. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh yield to maturity yang nanti akan saya jelaskan di Excel. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan fungsi dari goal-seek atau rumus dari goal-seek untuk menghitung yield to maturity. Nah, sebagai contoh soalnya, IOU baru saja menerbitkan obligasi yang memberikan kepada perusahaan sebesar Rp1.603.500. Obligasi tersebut memiliki par value sebesar Rp1.500.000, membayar kupon yang dibayar tahunan sebesar 6% dan akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Marginal tax rate perusahaan 34%. After tax cost of debt IOU tersebut sebesar berapa? Di sini diketahui value face sebesar Rp1.603.500. Part value di sini diketahui sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini kupon kita harus mencarinya dengan memakai rumus atau formula Excel. Dengan mengalihkan hasil dari par value Rp1.500.000 kali kupon 6% dan akan mendapatkan hasil Rp90.000. Maturity years sebesar 10 tahun. Nah, di sini kita harus melangkahi dulu YTM-nya. Kita lanjut ke present value coupon. Present value couponnya saya mencarinya dengan memakai formula atau rumus present value. C11 seharusnya YTM ini masih kosong. C11. C9 hasil dari maturity-nya sudah ada. Min, kenapa ditaruh min? Karena untuk menghasilkan hasil yang positif. C8 atau hasil dari kupon 0. Lalu enter saja dan akan mendapatkan present value kupon sebesar Rp3.024. Kita lanjut present value principal. Nah, di sini juga masih sama menggunakan rumus atau formula present value. C11 hasil dari YTM, seharusnya YTM ini masih kosong. C9 hasil dari maturity sudah ada 0. Min C7 hasil dari par value dan enter dan akan mendapatkan hasil present value principal sebesar Rp1.476.000. Nah, kita lanjut di value bond. Value bondnya di sini saya memakai formula Excel saja.
itu C13 hasil dari present value coupon saya tambahkan dengan C14 hasil dari present value principal. Nah, di sini saya lanjut tax 34%. Sebelum kita mencari COD after tax, kita terlebih dahulu harus mencari YTM-nya. Kita kembali ke atas. Nah, di sini di YTM sini saya harus bicara kalau saya hanya memakai handphone saja untuk melakukan presentasi ini, bukan memakai laptop. Dan kita harus mencari YTM ini dengan mengklik data yang ada di Excel Anda atau Excel kalian, klik data, terus cari what if analysis. Setelah diklik what if analysis akan ada goal sheet. Nah, Anda pilih itu dan akan muncul pop-up Windows kecil seperti yang ada di layar Excel kalian. Dan di situ ada beberapa isian. Yang pertama, set cell. Set cell-nya kita klik saja di value bound. Value bound ini yang merupakan formula dari present value coupon dan present value principal. Kita klik, taruh, kita masukkan ke set cell-nya value bound. Dan kemudian yang kedua, kita masukkan to value-nya berapa, kita masukkan sesuai dengan soal. Value face-nya Rp1.603.500. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita klik by changing cell-nya. Kita isi YTM yang masih kosong ini seharusnya. Kita klik ini YTM dan oke. Oke. Dengan cepatnya akan menghasilkan hasil sebesar YTM sebesar min 1,99. Nah, dengan itu bagaimana powerfulnya Goalskin di Excel? Nah, selanjutnya saya akan mencari COD after tax. Di sini saya memakai rumus formula Excel saja. C11 atau hasil dari YTM ini min 1,99 saya kalikan dengan 1 min C17 atau tax 34%. Akan mendapatkan hasil dari after tax akan mendapatkan min 1,32. Nah, berikut ini adalah rumus yang saya pelajari sesuai dengan yang di buku. YTM sama dengan 3,24 rupiah tambah 1.500.000 kurang 1.603.500 rupiah per 10 per 1.500.000 tambah 1.603.500 rupiah per 2. Nah, saya lanjut ke rumus yang kedua yang saya pakai rumus trade. Contoh soal. Sebuah obligasi yang tidak bisa dipanggil akan jatuh tempo 10 tahun berikut lagi. Nilai parnya adalah 204.000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah par yaitu Rp900. Ditanya, hitunglah YTM dari obligasi tersebut. Nah, di sini diketahui kupon obligasi sebesar 900.000, nilai parnya sebesar 204.000, harga obligasi sebesar 18%. Nah, di sini bunga kupon atau nominalnya kita harus mencarinya dengan memakai formula atau rumus Excel. C7 atau hasil dari harga obligasi dikalikan dengan C6 atau hasil dari nilai par akan mendapatkan
hasil dari bunga kupon nominal sebesar Rp36.720. Nah, selanjutnya jatuh tempo obligasi sebesar 10 tahun. Nah, kita masuk dalam pencarian yield to maturity atau YTM. Di sini saya menggunakan rumus atau formula rate. Rate C9 atau hasil dari jatuh tempo obligasi, C8 atau hasil dari bunga kupon, min C5 atau hasil dari kupon obligasi, dan C6 atau hasil dari nilai par. Dan YTM-nya yang saya cari menggunakan rumus rate akan menghasilkan sebesar min 6%. Min 6%. Nah, berikut ini adalah rumus yang sesuai dengan di buku yang saya pelajari. YTM sama dengan 900 tambah 204 kurang 18 per 10 per 204 tambah 18 per 2.